otomatis dia bisa menghemat BBM sih. Ya dimanapun kalau ada kaca film yang berani garansikan seperti itu, saya rasa sih dia bohong, nggak berani. Filmnya ditimpa gitu. Sedangkan saya sendiri kaca film saya yang bawaan yang saya pakai saja sudah pudar, sudah rusak. Dia mau timpa katanya. Kalau tidak timpa, dikenakan biaya lagi 150.000 katanya. Dari situ saya udah merasa tertipu. Yang paling pertama itu buat penolak panas sih. Semakin pola panasnya makin bagus kaca film itu biasanya kita semakin nyaman di dalam kabin. Kedua mungkin privasi. Zaman sekarang kan orang kalau bawa kendaraan di luar pengennya punya privasi juga. Apalagi di daerah Medan ini daerahnya cukup rawan ya, pencurian segala macam. Nah biasanya customer tuh pemilihannya lebih suka ke yang lebih gelap sih, tapi tetap berkendara tetap nyaman di dalam. Yang ketiga mungkin ya penampilan mobilnya jadi bagus sih, jadi berkilau, jadi cantik. Terus yang keempat mungkin ya secara tidak langsung sebenarnya dia bisa menghemat BBM. Ya, secara tidak langsung. Kenapa? Karena kerja dari AC ini jadi lebih ringan. Pola panasnya bagus, jadi kabin tuh cepat menyesuaikan diri, dia cepat dingin. Jadi otomatis AC ini jadi kerjanya jadi tidak terlalu berat. Otomatis dia bisa menghemat BBM sih. Nah biasanya sih kalau customer sih pengennya sih dia kalau sebenarnya di tiap daerah beda-beda sih. Rata-rata mereka lebih mau ke privasi sih, itu lebih penting sama mereka. Terus yang penting kedua, pandangan keluar kalau kita bawa malam atau apa tuh nggak terganggu gitu. Meskipun kaca filmnya dari luar tampak gelap gitu. Jadi malam tuh mereka masih nyaman berkendara. Nah, salah satu keunggulan kaca film kita itu memang di sana sih. Jadi meskipun mereka pasang kaca film 60 atau 40%, tapi biasanya sih kita tetap rekomendasi 40%. Kalau 60% itu biasanya untuk orang-orang yang jangan terlalu sering keluar kota sih, biasanya kita arahkan begitu. Nah, kalau kita customer sih sukanya begitu, mereka pengennya punya privasi di dalam, tidak terlihat di dalam sih. Nah itu salah satu bener-bener yang paling banyak dicari orang sih. Yang kedua mungkin itu pola panasnya, mereka pengennya lebih nyaman gitu. Berkendara lebih nyaman. Kalau dari kaca film Cool Plus ini sendiri, bahan utama kita sih nano keramik. Nah, selain nano keramik sebenarnya kaca film ini punya banyak tipe sih. Ada tipe diet, terus ada tipe nano keramik, terus ada tipe nano metal, satu lagi nano karbon. Nah biasanya sih di Indonesia rata-rata cuma pakai yang itu sih. Nah tapi yang pasti di Indonesia rata-rata kalau kaca film rata-rata punya 4 kandungan itu. Nah yang pertama paling kalau diet ini tipenya paling murah. Nah itu biasanya dia dari perekat, dari lem. Nah itu biasanya kalau untuk pasaran harga kaca film ya, itu biasanya jatuhnya di harga 250.000 sampai 300.000 itu yang tipe paling murah. Nah biasanya itu kalau kelebihannya sih nggak ada sih menurut saya sih. Nah itu biasanya cuma buat menghitamkan doang. Nah terus biasanya itu juga luar tampak gelap, tapi di dalam juga lumayan super gelap juga. Nah karena memang fungsinya itu ya, apalagi pola panas hampir tidak ada. Jadi cuma buat menghitamkan doang sih. Nah itu yang tipe diet biasanya itu yang paling murah. Nah terus di atas itu ada nanometal. Nanometal sih udah biasa umum dipakai sih. Ada beberapa merek kaca film terkenal itu pakai nanometal. Nah kita punya sendiri juga ada pakai, tapi di tipe tertentu lah. Nah kalau nanometal itu dia lebih ke pola panas sih. Cumannya minusnya nanometal ini pertama ya kita ngomong kelebihan dan kekurangannya juga ya. Kalau nanometal ini dia nolak panas bagus, dia memantulkan panas, tapi dia punya minus. Minus itu biasanya reflektifnya lebih besar, jadi pantulannya itu kurang nyaman membuat. Pertama, kedua, terus biasanya dia rentan korosi sih. Rentan korosi, terus dia juga mengganggu sinyal.
Nah itu kekurangannya di nanometal sih. Nah yang ketiga tipe nanokarbon. Nah kalau nanokarbon sendiri sih ini sepengetahuan saya juga sebenarnya nggak terlalu fasih sama nanokarbon sih. Karena jujur sampai sekarang produk kita belum ada yang punya nanokarbon. Nanokarbon sendiri dia punya kelebihan sih memang cukup pekat. Kedua, cuman tolak panasnya juga bagus sih. Nah cumannya dia punya minus, biasanya ketahanan kebudarannya kurang sih. Nanometal juga kurang. Makanya garansinya nggak bisa terlalu lama, biasanya maksimal cuma 5 tahun saja. Oke. Nah terus yang punya kita yang tipe full plus rata-rata itu pakainya tipe nanokeramik. Nah kita pakai nanokeramik. Nah kelebihan nanokeramik itu dia dari luar tuh memang pandangannya biasanya hitam elegan gitu. Dari dalam masih nyaman gitu, terang. Nah dia nggak mengganggu, terus dia nggak mengganggu sinyal. Nah, dia tidak mengganggu sinyal, terus pandangan dari dalam keluarnya juga bagus, view-nya bagus. Nah itu. Nah terus kelebihan dari nanokeramik ini dia sangat bagus tampilannya, bagus, terus ketahanan kebudaran itu sangat bagus sekali. Makanya kenapa kita beranikan garansikan produk itu sampai 7 tahun. Nah, karena ketahanan kebudaran nanokeramik itu paling bagus di antara semua kandungan kaca film. Nah, itu kelebihan utamanya. Nah, terus kita ngomong minusnya juga ya. Jadi banyak yang bilang nanokeramik ini sebenarnya minusnya di mana sih Pak? Sebenarnya ada minusnya. Nanokeramik ini sifatnya dia menyerap. Sifatnya menyerap karena dia warna hitam, dia sifatnya menyerap. Tapi tidak perlu khawatir sih. Selama kita pakai selama ini, dia tidak pernah sampai merusak kaca. Di Kulkas sendiri kita sebenarnya ada 4 tipe kaca film. Itu dari Black Series, Pro Series, UV 400 sampai Diamond Series. Nah, saya jelasin satu-satu lah ya, biar detail sih. Jadi yang di Kulkas itu kita ada yang tipe Black Series itu tolak panasnya hingga 70%. Nah, 70% itu kita ukur dari 900 nanometer sampai 1400 nanometer. Nah, itu alat ukur yang kita pakai biasanya. Jadi dia mampu menolak infrared panas matahari sampai 70%. Nah terus di atas itu ada tipe Pro Series. Nah itu biasanya kita lumayan merekomendasikan produk ini karena harganya juga tidak terlalu mahal. Terus pola panasnya udah hingga 90%. Terus, di atas itu kita ada yang tipe UV 400. Nah itu salah satu best seller kita juga. Pro sama UV ini salah satu best seller kita juga. Pola panasnya hingga 95%. Dia fungsinya itu dia punya penolak radiasi sampai 400 nanometer. Nah, sedangkan di kaca film lain rata-rata penolak radiasinya itu 100 sampai 200 nanometer saja. Nah, itu kelebihannya di UV 400. Nah, kita punya tipe tertinggi. Nah, ini ada sedikit campuran bahan metal. Nah, ini lebih ke tolak panas tinggi sih. Jadi yang Diamond Series ini tolak panasnya dari akalan ukur kita itu 99%. 99,9% sih. Nah itu pola panasnya paling maksimal. Nah, dia udah 2 kombinasi kaca film itu dia udah pakai bahan nanokeramik pertama, kedua dia pakai nanometal. Pola panasnya maksimal, jadi dia sampai hampir tidak masuk ke kabin sih. Ya tapi itu dengan asumsi kita mengukur dari 900 nanometer sampai 1400 nanometer. Jadi kalau mataharinya makin panas ya kemungkinan masuknya tetap masih ada. Itu nggak mungkin sampai 100% masuk. Sebenarnya dari situ sih kita kalau jenis apa yang sesuai dengan kaca film kita harus banyak lagi sih. Dari budget sendiri gimana? Bener nggak? Kita nggak bisa maksain orang supaya masang harus 5 jutaan, 10 jutaan, sedangkan budget dia cuma 1 juta. Nah intinya dari Kulkas sendiri sih kita menyesuaikan dengan budget dia juga. Nah dia kalau punya budget sekian, contohnya dia punya 1 jutaan ya, dia bisa dapat Pro Series yang garansinya 7 tahun, terus garansi nasional ya 7 tahun ya. Jadi itu garansi nasional 7 tahun, terus
dia udah bisa dapat pola panasnya 90%. Terus yang kedua paling mungkin sesuaikan dengan kebutuhan dia sendiri. Kebutuhan dia misalnya dia pengen privasi, apa pengen saya nggak apa-apa deh, yang penting saya mau nyaman berkendara malam, nggak apa-apa saya terang-terang nggak masalah. Nah itu tergantung dari customernya sendiri. Jadi untuk kegelapan sendiri, customernya bisa request by workshop. Berpengaruh, pasti berpengaruh. Jadi kalau dia kegelapannya 40 atau 60, ya pola panasnya pasti sedikit menurun. Tapi kalau yang di tipe UV, dia lebih stabil. Jadi sebenarnya secara signifikan kegelapan itu tidak terlalu mempengaruhi ke pola panas sih. Pasti berkurang. Makanya di semua kata film merek apapun tidak ada yang berani menghasilkan pola panasnya bisa tahan sampai 7 tahun. Kita harus note sih. Ya itu tergantung perawatan masing-masing. Ya, cara merawatnya itu mungkin pertama jangan terlalu sering dijemur. Itu pasti. Karena terlalu sering kita jemur itu otomatis pola panasnya semakin lama semakin berkurang. Nah, yang digaransikan kaca film itu hanya kepudarannya rata-rata. Tidak pola panas ya, jadi jadi kita juga nggak mau bilang sama customer juga, oh Pak ini kita janjikan pola panasnya sampai tahan sampai 5 tahun sampai 7 tahun, nah itu nggak percaya, saya nggak bener. Dan dimanapun kalau ada kaca film yang berani garansikan seperti itu, saya rasa sih dia bohong, nggak berani. Rata-rata sih kalau yang pintar merawat itu mungkin bisa tahan sampai 5 tahun, tapi kalau yang kurang pandai merawat itu mungkin 2 tahun sampai 3 tahun dia mulai turun. Tapi kepudarannya bisa nggak tahan sampai 7 tahun? Bisa Pak. Makanya yang kita garansi itu kepudaran, kaca filmnya retak. Nah itu salah satu, Pak kenapa kaca film saya kok asal cuaca dingin di luar itu kaca film saya berembun. Itu salah satu problem juga sebenarnya sih. Embun itu tidak ada hubungannya sama kaca film. Biasanya itu terjadi antara perbedaan suhu ruangan. Jadi kalau di luar itu terlalu dingin, AC-nya jangan dikecilkan. Jadi kalau AC-nya dikecilkan, itu otomatis menimbulkan kabut. Nah, jadi dalam itu jadi hangat, dia jadinya lengket di kaca karena dia jadinya embun. Oke. Idealisnya kaca film depan itu sebenarnya standar keamanan itu 40%. Nah, cuman ya karena teknologi kaca film sekarang 60% sekarang juga lumayan terang dan lumayan nyaman. Tapi kalau dengan standar keamanan sih maksimal 40% aja. 60% biasanya orang mau lebih ke privasi. Intinya dari sini tetap ke semua customer yang datang itu tetap kita rekomendasikan kaca film 40%. Kecuali dia ada permintaan dia sendiri. Saya dulunya saya pernah pasang kaca film di toko lah, lumayan besar lah. Saya mendapat harga promonya dari mereka. Sewaktu saya bawa mobil saya ke sana untuk pemasangan, karena kan saya beli voucher tuh, kemarin beli dari promo. Setelah sampai di workshop pemasangan, yang herannya itu mereka nggak transparansi gitu. Voucher yang ditulis dia itu nggak sesuai dengan apa yang dibilang dia. Pertama yang dibilang dia itu, yang ditulis dia itu garansinya 2 tahun. Ya udah karena saya kan sendiri dulu awam seperti ini, bilang ya udah pasang aja. Sampai di sana rupanya dia bilang, oh ini tidak termasuk kaca depan. Nah dari situ sebenarnya menurut saya sih udah nggak etis sih. Kedua yang diinfokan sama mereka itu kaca filmnya ditimpa gitu. Sedangkan saya sendiri kaca film saya yang bawaannya yang saya pakai saja sudah pudar. Udah rusak, dia mau timpa katanya. Kalau tidak timpa, dikenakan biaya lagi 150.000 katanya. Dari situ saya udah merasa tertipu dengan si oknum ini yang jual kaca film. Terus dia juga nggak menjelaskan apa sih keunggulan produk dia, apa sih yang benefit dia sebenarnya, apa sih yang apa nih. Ya udah, terpaksa saya terakhir juga mengeluarkan duit lagi untuk membeli kaca film depan. Tambah ongkos pasang, tambah lagi bayar lagi untuk kaca depannya. Saya merasa tertipu dengan promo yang dia berikan, dengan harga kalau tidak salah 450.000 saya beli untuk satu full mobil. Alasannya sih segitu. Rupanya nggak sesuai, jauh dari ekspektasi sih menurut saya sih. Nah terus setelah selesai pemasangan, keluar dari sana
kaca film saya lumayan super duper gelap, dari depan gelap, dari dalam gelap sekali. Setelah pemakaian 6 bulan pudar semua. Nah itu saya benar-benar kecewa sekali, makanya dari sana saya mulai pengen tahu sih kenapa sih kaca film ini kok bisa begini. Nah dari situ saya cari tahu. Yang paling gampang itu pertama pakai alat tester dulu sih. Nggak bisa di oprek-oprek sih, nggak bisa diakalin gitu. Karena kan kita kelihatan ini juga langsung nampak berapa persen sih pola panasnya. Cuman memang tidak bisa 100% kita percaya langsung sama alat ini. Tapi setidaknya membedakan kualitas itu bisa dari sini. Memang kualitas penolak panasnya. Biasanya di toko-toko kaca film itu rata-rata semua punya sih alatnya. Semua punya. Saya yakin semua punya, kecuali mungkin toko-toko yang aksesoris yang campur-campuran. Jadi kalau toko kaca film mereka wajib punya semua alat-alat seperti ini.